Wapres nggak diajak buat rapat reshuffle kabinet. Erick Thohir jadi daftar list nomor 1 menteri yang akan direshuffle. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Senang sekali rasanya bisa hadir di tengah teman-teman di KPI 5C. Oke teman-teman, sebelumnya kita udah bahas terkait sejarah podcast sampai format podcast. Nah teman-teman udah kebayang belum kira-kira nanti kalau saya produksi podcast formatnya seperti apa ya? Apakah udah ada yang kepikiran? Apakah saya pengennya wawancara? Saya maunya narasi bercerita. Nah, wawancara narasumber boleh sekali. Kira-kira apa ya? Udah kepikiran belum teman-teman? Sebelum kita memulai, udah. Kira-kira formatnya apa? Wawancara tadi? Iya, wawancara Pak. Oke, berarti udah ready ya. Udah ada namanya? Nama sudah ada. Nama podcastnya apa kira-kira? Nama podcastnya apa? Bisa bincang bersama. Wih, keren. Tepuk tangan. Oke, teman-teman. Sebelum kita memulai podcast, tentunya alangkah indahnya jika kita berkenalan dulu sama struktur podcast. Struktur podcast ada yang tahu nggak apa aja dalamnya? Apa aja? Struktur podcast. Apa struktur podcast? Ada apa aja di dalamnya? Silakan Masnya. Loh, lempar-lemparan. Intro. Ada lagi? Praproduksi. Apalagi? Silakan apalagi teman-teman? Body. Baik. Body dari topiknya. Tema apa yang kita bahas seperti itu ya. Baik, benar teman-teman. Yang pertama, dalam struktur podcast, awal banget teman-teman, ada yang namanya trailer podcast. Trailer podcast atau cuplikan podcast. Cuplikan podcast ini adalah cuplikan momen-momen menarik dalam sepanjang kita membuat podcast. Kira-kira apa ya yang menarik dalam podcast saya? Ada kata-kata atau kalimat-kalimat atau argumentasi yang kontroversial nggak? Atau yang menarik nggak buat pendengar? Kita ambil salah satu contohnya, kita dengerin bareng-bareng. Ini contohnya dari Bocor Alus Politik teman-teman. Benar, dari Tempo. Apa sih Clipper? Apa itu trailer podcast? Kita dengerin bareng-bareng ya. Tapi tidak dilibatkan dong berarti dalam pembahasan. Enggak dilibatkan. Why? Jadi sifatnya itu memberitahu. Presiden memberitahu bahwa akan ada reshuffle di hari itu dan sudah berupa keputusan. Erick Thohir tuh mukanya tuh kayak pusing gitu, pucat. Setiap kali rapat kabinet. Erick Thohir itu masuk list atau daftar pertama yang sebetulnya akan reshuffle oleh Prabowo gitu. Dan kenapa kemarin enggak jadi? Jadi Mahfud itu di hari Selasa atau sehari setelah reshuffle ditemui oleh seorang kepala lembaga negara. Kemudian kepala lembaga negara itu menyampaikan bahwa jika ada Mahfud dalam kabinet mungkin akan menjadi penjembatan antara dua kubu yang bertikai. Nah, itu dia teman-teman. Jadi teman-teman udah mulai nangkep belum? Tiba-tiba hostnya ngomong, punya narasi. Wapres nggak diajak buat rapat reshuffle kabinet. Erick Thohir jadi daftar list nomor 1 menteri yang akan direshuffle. Udah mulai tertarik belum? Nih, masa Erick Thohir jadi list nomor 1? Emang Erick Thohir kenapa? Masa Wapres nggak diajak rapat untuk menentukan siapa menteri yang direshuffle? Emang kenapa? Ada apa di dalamnya? Tertarik. Teman-teman bertanya-tanya dong. Kenapa nih? Wapres nggak diajak? Apa jangan-jangan selek? Kan kita nggak tahu dong di dalamnya seperti apa, ya nggak? Yoi, mantap. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan untuk trailer atau clipper, ini durasinya dari 10 sampai 1 menit. Maksimal 1 menit teman-teman, jangan lama-lama.
Kurang dari itu masih oke lah, masih bisa. Selanjutnya, setelah Clipper, oh ya, kenapa Clipper ini lebih baik nggak sampai 1 menit? Karena nantinya Clipper ini bisa diposting di story, di reels, atau di tempat manapun sosial media yang teman-teman punya. Nanti dengan cuplikan atau momen-momen menarik tersebut, follower atau temennya dari teman-teman ini bisa mulai punya rasa penasaran nih. Wah, ini kalau kayak gini pembahasannya akan seseru apa ya? Selanjutnya ada opening podcast, teman-teman. Opening tuh kayak gimana sih? Opening biasanya ada bumper atau suara atau musik, teman-teman, musik pembuka. Itu biasanya durasinya 5 sampai 20 detik, teman-teman. Contohnya, teman-teman, kita dengerin lagi dari Bocor Halus Tempo. Yo, Nah, ini dia, teman-teman. Bumper atau musik pembuka dari Clipper menuju ke opening. Tujuannya apa? Biar pendengar kita mengenali, oh kalau podcast Bocor Halus tuh bumpernya kayak gini, suaranya kayak gini. Oh kalau podcast Mas ini seperti ini. Oh kalau Rintik Seduh seperti ini. Oh kalau RJL seperti ini. Oh kalau podcast-podcast ABCDE seperti ini. Jadi akhirnya teman-teman bisa mengenali. Oh, jadi memang setiap podcast ini punya bumper khasnya masing-masing. Oh, jadi memang ini loh tujuannya untuk orang gampang nangkep. Selanjutnya setelah bumper ada opening. Opening itu mengenalkan nama saya siapa, nama podcastnya apa, dan kita akan membahas apa dalam podcast itu. Nah, ini kita dengerin lagi teman-teman contohnya. Stefanus Pramono, gua Yo, jumpa lagi bersama kami di Bocor Halus Politik bersama saya Stefanus Pramono. Gua Husein Abri Dongoran. Dan Francisca Kristina Sana. Selamat datang di podcast Omon-Omon, antek-antek asing ya kan, dan juga Jos Jokowi. Dan juga podcast rakyat. Jika teman-teman tidak percaya dengan semua itu dan Oke, itu dia teman-teman untuk opening. Selanjutnya ada yang namanya call to action atau CTA. Ada yang tahu teman-teman call to action apa? Atau CTA apa? Ajakan? Ajakan ada lagi teman-teman? Call to action atau CTA? Penutup, ajakan. Apalagi? Ada lagi yang bisa nambahin? Ada lagi teman-teman? Oke, call to action ini biasanya ada di depan setelah opening maupun di akhir ketika podcast ditutup. Ada beberapa CTA, ada beberapa call to action. Yang pertama ada call to action interaktif. Jadi tujuannya untuk kita komunikasi sama pendengar. Misalnya, gue pengen nih dengar pendapat lo tentang opini yang gue sampein tadi. Coba dong kirim pendapat lo dan pertanyaan lo ke DM gue, Instagram @bla. Nanti di podcast selanjutnya akan gue bahas. Pernah dengar teman-teman kayak gitu? Tentunya dari situ teman-teman, wah gampang ya ngirim pendapat. Cuman di DM, nanti akan dibacain di episode selanjutnya. Selanjutnya ada ajakan untuk follow. Kalau kamu suka dengan konten ini dan gak mau ketinggalan, jangan lupa follow, subscribe biar gak ketinggalan informasi-informasi terbaru tentang ABCDE. Pernah dengar teman-teman? Oke, selanjutnya ada call to action untuk nge-share. Kalau kamu punya teman yang suka politik dan biar teman kamu gak ketinggalan politik, kamu bisa kasih podcast ini ke teman kamu.
jangan lupa share juga di story Instagram. Pernah ada nggak yang kayak gitu? Mendukung podcastnya teman-teman. Misalkan, kalau kamu suka dengan podcast ini, kamu mau dukung kita, kamu bisa banget kirimin kita segelas kopi ke link yang ada di bawah. Dukungan kamu sangat berarti untuk perkembangan podcast kita. Ada teman-teman pernah dengar kayak gitu? Nah, itu dia. Ada beberapa CTA atau call to action yang sering dipakai oleh orang-orang. Jadi teman-teman nanti ini bisa nih mengaplikasikan CTA. Setelah CTA, kita masuk ke main topic. Main topik apa sih? Ada wawancara, ada narasi, ada opini. Nanti teman-teman bisa nih ditulis opininya teman-teman. Opini pertama apa poinnya? Terserah teman-teman mau bikin outline-nya atau mau langsung bikin full script-nya. Karena memang ada beberapa yang nulis full script-nya, ada yang outline-nya aja, ada yang poin-poinnya aja. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan. Untuk template nanti saya akan kirimkan ke grup WA ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa disesuaikan untuk format wawancara, opini, maupun narasi bercerita. Selanjutnya teman-teman, setelah kita masuk ke main topik, ada kesimpulan. Nanti di kesimpulan tentunya akan menarik informasi dari awal sampai akhir dibahas lagi untuk menekankan bahwa podcast yang tadi ini bahas apa aja sih? A, B, C, dan E. Seperti itu. Kita dengerin teman-teman ya untuk kesimpulannya. Seperti apa sih kesimpulan dalam sebuah podcast? Oke. Sikap Tempo dalam melihat reshuffle kali ini gimana Pak? Iya, Tempo melihat bahwa reshuffle yang diadakan oleh Presiden Prabowo kali ini luar biasa biasanya. Tapi tidak ada yang luar biasa gitu. Kita melihatlah bahwa sudah berapa kali sih pemerintah ini atau presiden ini mencopot menteri-menteri mengganti dengan yang baru dari zamannya Jokowi atau kemudian juga dari zamannya SBY. Sudah beberapa kali. Apakah ada kemudian muncul perbaikan yang terkait dengan kepentingan publik terus kemudian menjadi lebih bagus gitu? Nggak ada sama sekali gitu kan. Kita melihat ini reshuffle ini ujung-ujungnya hanya bagi kekuasaan lagi, dan jangan lupa bahwa reshuffle ini terkait dengan demonstrasi. Artinya Prabowo juga ingin mengubah wajah kabinet. Ya ini artinya pencitraan saja, gimmick saja, tidak kemudian menyentuh substansinya. Dan kalau kita melihat pada reshuffle kali ini tidak ada nama yang luar biasa, ya kan? Kita melihat nama-nama yang ya gitu-gitu aja ujung-ujungnya gitu. Dan juga kalau kita melihat sinilah kemudian hilang yang namanya teknokrasi, meritokrasi dalam penentuan atau pengisian kabinet. Mantap, Kanda. Nah, itu dia teman-teman. Salah satu contoh kesimpulan. Jadi nanti dirangkum dari awal sampai akhir teman-teman. Dan setelah itu nanti bisa teman-teman masukin call to action lagi. Dalam satu konten nggak apa-apa. Call to actionnya 2, mau di depan, mau di belakang, atau mau di depan aja, atau mau di belakang aja. Salah satunya Tempo. Tempo ini 2 kali teman-teman. Ini call to action yang terakhir teman-teman, yang kedua. Oke, saksikan terus Bocor Halus Politik di YouTube Tempo.co dan kalian bisa mendengarkannya di Spotify Bocor Halus Politik. Sampai jumpa. Nah, itu dia teman-teman. Dan di akhir ada musik penutupnya lagi atau bumper outro. Seperti itu teman-teman. Sampai sini ada yang ditanyakan terkait struktur podcast? Sebelum kita memulai, silakan. Mau nanya apa, Mas? Enggak. Masnya mungkin yang megang topi mau nanya? Enggak apa-apa. Ya, podcaster, Pak. Oh, podcaster. Kita feel free aja. Silakan. Apa mau nanya apa? Kita diskusi aja di sini, teman-teman. Saya juga sama-sama belajar. Silakan. Itu tuh paten atau kita bisa modifikasi, Pak? Bisa dimodifikasi untuk call to action. Untuk struktur. Struktur bisa menyesuaikan. Terserah teman-teman. Saya pengennya langsung opening aja, nggak perlu call to action karena kontennya menarik, nggak masalah. Tapi jangan tiba-tiba saya pengen langsung kesimpulan, jangan. Masa nggak ada kontennya langsung kesimpulan? Apa yang mau didengar teman-teman? Iya kan? Mau langsung opening nggak apa-apa. Misalkan opening, halo, perkenalkan nama saya Haris. Saya saat ini di podcast KPI. Kali ini saya akan membahas seputar bagaimana mahasiswa dengan apiknya merancang sebuah podcast bersama narasumber kita, misalkan Mas A, Mas B, Mas C. Terima kasih Mas A sudah menyempatkan
hadir. Gimana kabarnya? Kemarin saya lihat Mas A ini di story Instagramnya lagi sibuk main golf ya. Misalkan kayak gitu. Saya kemarin ngeliat nih Mas A lagi main padel ya di GCM. Kan nggak ada yang tahu kan. Bisa aja kayak gitu teman-teman. Keren. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan menentukan milestone dari podcast yang teman-teman udah buat. Tentunya di dalam setiap membuat sebuah karya, kita punya nih titik-titik atau milestone yang ingin kita capai sebagai sebuah motivasi. Misalkan saya pengen di episode pertama pendengar saya minimal 10. Minimal 10. Gak mesti yang muluk-muluk karena kita sama-sama tahu bahwa kita baru mulai. Saya pengen minimal follower podcast Instagram saya 10-20 gak apa-apa lah episode pertama. Syukur-syukur nanti di episode terakhir pada season pertama ada brand yang datang ke teman-teman. Ya kan? Siapa tahu bisa monetize di YouTube, bisa monetize di Spotify teman-teman. Ya kan kita nggak ada yang tahu ya. Nah itu dia teman-teman. Nanti teman-teman menentukan nih milestone-nya kira-kira setelah episode pertama saya mau apa nih? Apakah mau minimal dapetin pendengar 20, 100, 1000, sejuta? Tapi disesuaikan nih sama teman-teman, sama kemampuannya teman-teman. Selanjutnya ada jadwal untuk upload podcast. Kalau kita biasanya tahu ada yang orang seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, seminggu 4 kali, bahkan ada yang seminggu 5 kali. Nah, kalau teman-teman bisa menyesuaikan kemampuan teman-teman, karena kan balik lagi, setiap orang tuh punya agenda, punya kegiatannya masing-masing. Cukuplah saya maunya seminggu sekali aja, nggak apa-apa teman-teman. Pengenlah saya seminggu 2 kali, nggak apa-apa teman-teman. Dan saran saya, jika memang ingin seminggu sekali, alangkah indahnya podcast itu dipublish di hari Senin atau hari Jumat. Untuk jamnya menyesuaikan dengan teman-teman. Saya pengen nih pendengar saya denger pas dia bangun tidur. Cocok nih bangun tidur dengan podcast saya, karena podcast saya isinya semangat, membakar, ya kan, membakar semangat, isinya motivasi untuk orang berkegiatan itu dengan penuh semangat. Terus kalau misalkan podcast saya ini cocoknya buat didengerin abis pulang kerja deh, yang santai bahasannya, yang gak berat-berat, yang gak serius-serius, bisa tuh ditaruh di pulang jam kerja. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan, apakah mau sore, apakah mau malam, semua tergantung teman-teman. Selanjutnya, tentunya kita akan beralih ke nama podcast. Kira-kira nama podcast yang cocok untuk saya apa ya? Podcast Senja, ada lagi? Udah ada yang punya nama podcast? Oh bisa. Nadia? Apa? Nama podcastnya? Oh belum punya. Apa tuh Puspot? Pusairi Podcast. Wih keren. Tentunya teman-teman. Bukan podcast apa? Bosuri. Tentunya teman-teman, ketika menciptakan sebuah namanya bisa diingat dengan mudah sama orang-orang. Kalau bisa maksimal 2 kata. Misalkan Rintik Seduh, BKL Brothers. Kalau mau 1 nama juga nggak apa-apa. Podcast Mas misalkan. Ya, Talk Podcast atau Endgame, Makna Talks. Nggak apa-apa teman-teman. Atau yang lebih mudah kata-katanya, Close the Door, Do You See What I See, Podcast Malam Kliwon. Kira-kira yang teman-teman nih, ini nih musuh masyarakat boleh. Itu kontroversi tapi keren.
Nanti teman tentunya nanti yang muda-muda aja teman-teman. Dan saya yakin teman-teman ini lebih jago di bidang teknologi daripada saya. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan dengan kata yang paling banyak dicari di internet. Misalnya, kalau misalkan kita bikin, saya pengen bahas podcast terkait buku. Buku tuh apa sih? Kutu buku. Kata yang paling familiar, kutu buku kan? Kalau buku, coba masa orang cari, saya nyari kata pertama dulu, kutu. Yang keluar apa? Kutu kan? Kalau misalkan, saya pengen kutu buku, tapi yang banyak dicari, ya udah buku, kutu. Kan masih berkaitan sama buku. Iya, kutu buku. Kalau kutu kan banyak yang nyari kutu. Kalau buku pasti ada tuh banyak buku apa misalkan review A, B, C, D, E, kutu buku, buku kutu, buku A, buku B, buku C. Jadi carilah teman-teman yang mudah diingat sama orang dan banyak dicari sama orang-orang, teman-teman. Baik, sampai sini ada pertanyaan lagi, teman-teman? Silakan. Ada? Baik, saya absen selanjutnya, teman-teman. Teman-teman, saya ini izin saya rekam ya. Jadi nanti teman-teman yang berhalangan untuk hadir bisa mendapatkan materi yang saya sampaikan. Tentunya saya ingin setiap mahasiswa atau mahasiswi mendapatkan haknya untuk mendapatkan sebuah ilmu. Setuju teman-teman ya? Baik.